Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita ya, kelas marketing konten, graphic design and fotografi. Kembali lagi di episode 7 ya, kalau nggak salah. Jadi kita akan membahas tentang understanding graphic design. Oke teman-teman, setelah teman-teman belajar kemarin tuh bikin konten yang menggunakan basic-basic fotografi ya, udah bisa bikin konten pakai Canva dikit-dikit, difoto lalu diedit sedikit-dikit, lalu bikin thumbnail untuk marketplace juga sudah bagus semua ya, udah bisa ambil beberapa angle, beberapa detail dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang kita ingin naik level sedikit ya. Setelah kita bisa foto, harusnya kita juga bisa mendesain grafis tersebut seperti itu. Oke, langsung saja. Kita sebenarnya kalau di kelas itu ada diskusi ya. Kita akan tanya apa itu graphic design ya, atau desain grafis. Tapi di episode ini kita langsung aja. Jadi graphic design itu ada penjelasan tentang it's the art of visual communication with combined words, symbol, and images to represent ideas and emphasize messages. Artinya apa? Tenang, ada bahasa Indonesianya ya. Jadi graphic design atau desain grafis adalah seni komunikasi visual ya teman-teman, dengan kombinasi ya kata, simbol, dan gambar untuk mepresentasikan ide dan menekankan pesan. Jadi graphic design ini sebenarnya ada di ranah ya ilmu komunikasi sebenarnya, terutama komunikasi visual. Lah sebagai marketing kita kan juga menggunakan ya komunikasi ya, melakukan komunikasi maksud saya, melakukan komunikasi terutama dengan visual ya. Makanya sebagai seorang marketing, teman-teman juga harus bisa sedikit ya, walaupun sedikit menguasai graphic design supaya komunikasi teman-teman itu sebagai marketer itu berjalan lebih efisien dan efektif kayak gitu. Oke, ini ada sedikit ya, ada sedikit highlight di sini. It's the art. Art itu seni ya, seni. Teman-teman pernah nggak sih berpikir kalau kok semuanya tuh ada seninya? Teman-teman mesti ketika dapat fundamental manajemen atau akuntansi gitu ya, pasti ada pengertian manajemen itu adalah seni mengatur bla 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 bla. Akuntansi adalah seni bla 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 kayak gitu. Seni itu apa sih emangnya? Bukannya seni itu kayak musik, terus kayak tarian, kayak lukisan kayak gitu ya. Ternyata tidak teman-teman ya. Jadi mungkin di sini sedikit saya jelaskan. Jadi seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu teman-teman. Jadi dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dan bentuknya dan sebagainya. Jadi mengapa semuanya itu disebut seni? Ketika teman-teman membuat karya yang bermutu ya, itu bisa disebut sebagai seni. Tapi tentu harus dinilai dari beberapa variabel. Kalau di sini disebutkan dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya atau estetikanya, lalu fungsinya, manfaatnya dan sebagainya, bentuknya seperti apa gitu, dan ada maknanya di dalam bentuknya dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak variabel yang bisa untuk menilai sebuah seni sebenarnya teman-teman. Tapi semuanya itu bisa semuanya itu bisa dikatakan sebagai seni ketika karya itu dinilai sebagai bermutu. Makanya kalau dalam pengoperasian pengaturan ya atau manajemen operasional misalnya ya, itu bisa dikatakan seni ketika manajemennya tuh bermutu seperti itu. Makanya seni memanage seperti itu. Oke, kembali ke desain grafis. Teman-teman, kita mungkin sedikit ya kembali ke 20 tahun yang lalu. Semoga teman-teman di sini semuanya udah umurnya 20 tahun ke atas ya, karena kalau kembali ke 20 tahun yang lalu mungkin teman-teman nggak bisa relate nih. Oke, jadi kita kembali ke 20 tahun yang lalu untuk mengetahui tentang perkembangan desain grafis di kehidupan manusia seperti itu ya. Oke, jadi gini, di tahun sebelum 2000 ke bawah ya, 2000 ke bawah maksudnya, ilmu desain grafis itu sangat eksklusif teman-teman. Eksklusif seperti apa? Jadi ya mungkin di tahun 2000-an ke bawah seperti itu, mungkin kayak jurusan desain grafis masih sangat sedikit ya, masih sangat eksklusif. Mungkin sekolahnya hanya ada di kota-kota terbesar atau di ibu kota gitu ya. Karena apa? Karena peluang kerjanya desain grafis itu juga sangat sempit kayak gitu teman-teman. Sangat sempit dan sedikit gitu ya. Jadi dan selain itu media tuh belum sebanyak sekarang. Lah desain grafis itu kan prospek kerjanya ya atau pengaplikasiannya kan lebih banyak tuh di media sebenarnya teman-teman. Media cetak, media koran, media billboard gitu ya, terutama media cetak. Jadi zaman dulu tuh internet sudah ada tapi masih belum seperti sekarang. Jadi media masih sangat sedikit.
Lalu akses software desain ya sangat terbatas. Jadi teman-teman di sini ketika nanti akan mendesain grafis, tentu ada bantuan dari software, teman-teman ya. Software itu perangkat lunak ya, atau aplikasi yang ada di smartphone, yang ada di laptop atau di komputer seperti itu. Zaman dulu itu sangat-sangat terbatas. Kalau zaman sekarang ya itu nanti kita bahas. Kalau zaman dulu tuh kita harus beli kayak CD-nya dulu ya, harus beli CD-nya, softwarenya, atau kalau enggak ngopi dari teman gitu ya. Itu pun masih bajakan. Jadi akses software itu sangat terbatas gitu. Adapun tuh harus pakai komputer ya, walaupun kita punya softwarenya tapi harus punya komputer yang zaman dulu juga lumayan mahal ya. Jadi sangat terbatas. Orang mengakses ilmu atau ingin belajar, sekedar belajar desain grafis itu sangat terbatas, jarang seperti itu. Lalu terakhir, zaman dulu tuh ada anggapan ya, ngapain sih belajar desain grafis tuh nggak guna. Mending orang tuh belajar kayak misalnya yang jelas-jelas ya kayak ilmu ekonomi, nggak gitu. Makanya banyak sarjana ekonomi ya, atau kedokteran seperti itu, ilmu kedokteran atau keguruan seperti itu ya. Jadi mungkin desain grafis zaman dulu tuh masih nggak guna karena yang ada di atas ini, karena media belum banyak, karena peluang kerjanya masih sedikit, karena ilmu yang bisa diakses juga masih eksklusif seperti itu ya. Jadi makanya ada anggapan kalau desain grafis tuh zaman dulu itu tidak terlalu penting. Makanya zaman dulu mungkin tidak seasik sekarang ya. Sekarang tuh semuanya bisa dinikmati lebih enak gitu, kayak misalnya informasi, konten-konten itu ya. Konten-konten itu kan lebih enak dilihat, dibaca karena ada bantuan desain grafis di situ kayak gitu. Oke, setelah itu kita kembali ke zaman sekarang. Sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi zaman sekarang ya, di mana kita hidup saat ini ya, kebutuhan untuk mendesain menjadi lebih banyak, baik untuk kebutuhan personal maupun profesional. Maksudnya apa teman-teman? Jadi teman-teman di sini ya, secara personal pasti ya butuh yang namanya desain grafis. Contohnya seperti apa? Ya contohnya sesimpel teman-teman ketika bikin Instagramnya teman-teman sendiri. Teman-teman pasti pengen Instagramnya lebih keren dari yang lain gitu ya, lebih kece dari yang lain, lebih estetik dari yang lain. Makanya ada kebutuhan desain di situ. Selain dari Instagram, teman-teman ketika kuliah ya atau besok bekerja itu juga butuh yang namanya presentasi PowerPoint. Nah, presentasi PowerPoint itu yang baik itu desainnya juga yang menarik ya. Jadi orang itu nonton nggak bosan dan lain sebagainya. Makanya sekarang kebutuhan mendesain itu sangat lebih banyak gitu ya, daripada zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin teman-teman yang kuliah sebelum ada PowerPoint atau sebelum ada LCD pun ya, itu paling pakai kertas besar gitu terus dibolak-balik kayak gitu. Itu mendesain secara non software. Nah, terus sekarang adalah zaman teknologi informasi teman-teman. Sekarang zamannya informasi teknologi, bahkan teknologi informasi ini juga dimanfaatkan sebagai alat perang seperti itu. Nah, di zaman seperti ini makanya kebutuhan mendesain juga sangat diperlukan. Apalagi kita sebagai marketing ya, kita sangat memanfaatkan yang namanya teknologi informasi, apalagi di konsentrasi digital marketing. Makanya di zaman sekarang kita lebih harus bisa mendesain grafis. Lalu selanjutnya, akses software sangat bejibun dan sangat mudah digunakan. Kemarin teman-teman banyak sekali ya, saya nggak harus menguasai satu software pun teman-teman sudah bisa menguasai sendiri-sendiri. Ada yang bisa Canva, ada yang bisa PixArt, ada yang bisa Photoroom, ada yang bisa Lightroom, ada yang bisa CorelDRAW, bahkan ada yang bisa Photoshop dan lain sebagainya. Semuanya sekarang sudah sangat mudah diakses, di-download, diinstal gitu ya. Itu sangat mudah didapatkan. Lalu yang terakhir, semua berlomba untuk terlihat lebih baik. Nah, ini adalah peluang ya dari seorang desainer grafis untuk bisa membantu tiap-tiap perusahaan, karena semua itu berlomba untuk terlihat lebih baik, entah itu dari penampilan ya, entah itu dari segi packaging, entah itu dari brandingnya dan lain sebagainya. Semuanya butuh yang namanya desainer grafis kayak gitu. Itu ya, mungkin kita lanjut dulu. Jadi peran desainer grafis sekarang ini ya di perusahaan. Jadi teman-teman, perusahaan sekarang itu sudah banyak yang punya desainer grafis sendiri. Mungkin kembali ke 5 tahun atau bisa 5-10 tahun yang lalu ya, mungkin perusahaan tuh masih enggan ya untuk mempekerjakan seorang desainer grafis
di perusahaan mereka, misalnya di bank-bank gitu atau di kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Mungkin zaman dulu desainer grafis itu masih belum dibutuhkan. Makanya mungkin kalau ada project-project seperti itu lebih banyak perusahaan itu kayak tender gitu ya. Jadi kayak menyewa, meng-hire sementara atau kayak freelance seperti itu untuk mengerjakan project yang akan dikerjakan kayak gitu. Nah, sekarang perusahaan itu ya meng-hire atau punya desainer grafis sendiri untuk menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi atau motion grafis. Jadi seorang desainer grafis menciptakan karya untuk penerbit media cetak dan sebagainya. Ini hanya teori saja. Jadi bertanggung jawab untuk sebuah tampilan agar tampak menarik. Jadi bertanggung jawabnya itu membuat lebih menarik tampilannya, entah itu untuk promosi, entah itu untuk packaging dan sebagainya kayak gitu. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang dibikin oleh seorang desainer grafis. Nah, mungkin teman-teman tahu ya di Instagramnya Pak Jokowi itu dia punya kayak ilustrasi seperti ini. Nah, itu ternyata orangnya emang di-hire oleh mungkin tim kepresidenan gitu ya. Jadi untuk membuat tampilan-tampilan atau informasi-informasi itu lebih enak dipahami oleh rakyat luas, bahkan untuk anak muda sepertinya. Jadi mungkin media sosialnya tidak hanya monoton gitu ya. Jadi ada kayak ilustrasi seperti ini. Nah, ini adalah karya dari seorang desainer grafis kayak gitu atau ilustrator. Ya, tipografi ya untuk logo, untuk poster film, untuk iklan dan lain sebagainya. Ini adalah hasil karya-karya dari seorang desainer grafis. Ada juga fotografi. Kadang seorang desainer grafis juga harus dituntut untuk bisa menguasai fotografi kayak gitu. Ini motion grafis ya, yaitu grafis yang bergerak seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk perkenalan dulu tentang desainer grafis. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal basic tentang desain grafis kayak gitu teman-teman ya. Mungkin episode sekarang cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.